saya Dr. Rizky Dwi Rahayu SPKO. Saya adalah dokter tim nasional sepak bola wanita Indonesia. Oke, jadi saya bergabung di Timnas Wanita Indonesia ini sejak tahun 2023. Waktu itu dihubungi oleh tim PSSI dan ada posisi untuk tambahan dokter tim nasional gitu. Jadi ya udah saya memasukkan persyaratan lah gitu untuk masuk ke medical department-nya. Kalau tertariknya sebenarnya awalnya itu nggak ada ekspektasi sama sekali ya gitu, tapi karena waktu itu memang ada posisi dan bisa masuk ke situ, ya udah awalnya terjun aja dulu gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan ternyata cukup menikmati. Menariknya itu adalah karena pada waktu itu memang sepak bola wanita Indonesia itu masih belum dapat banyak exposure dan banyak isu yang bisa kita explore sebagai dokter kedokteran olahraga ya. Jadi merasa tertarik adil dan tertantang untuk terjun ke situ. Saya dokter spesialis, jadi dulu pendidikannya dokter umum dulu, kemudian mengambil pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga. Setelah lulus baru masuk ke timnas. Oke, jadi kalau pertama membedakannya adalah cakupan pekerjaannya ya. Karena kalau menjadi dokter spesialis kedokteran olahraga itu berarti kita akan lebih spesifik. Pasien-pasien kita itu memang orang-orang yang berolahraga atau aktif bergerak yang dibagi dua. Jadi mereka yang ada cedera akibat berolahraga atau mereka ingin berolahraga karena ingin sehat. Nah itu. Nah karena saya ada di sepak bola juga, otomatis itu menjadi cakupan pasien-pasien saya gitulah intinya. Bedanya karena ini masuknya ke komunitas atlet, jadi lebih spesifik lagi sih. Pertama waktu saya ketemu sama mereka semua ya, saya merasa mereka itu keren banget. Keren bangetnya itu karena jarang cewek itu main bola gitu kan. Apalagi waktu itu masih 2023, masih nggak banyak lah, nggak sebanyak sekarang kan kompetisi itu gitu. Kemudian yang kedua, ternyata mereka itu sudah cukup lama juga main bola, tapi exposure-nya itu nggak ketahuan gitu. Jadi saya juga nggak tahu ya, wah ternyata banyak juga nih mereka. Kemudian mereka itu orangnya itu friendly. Dan pertama karena ini 11 orang di tim utama, dan kalau misalkan lagi TC itu mungkin jumlahnya bisa sampai 23 atau 30 gitu. Saya sebenarnya kesulitan sih ngafalin namanya satu-satu, itu waktu itu challenging banget. Oke, jadi yang pertama itu saya mengajarkan mereka untuk aware terhadap tubuh mereka sendiri. Karena mereka yang tahu limit mereka itu di mana. Jadi mereka harus merasa kalau misalkan udah rasa nggak enak atau beda waktu main, itu waktunya mereka itu datang ke kita gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan mereka lagi cedera, itu mereka harus tahu bahwa mereka itu harus sembuhin dulu cederanya, baru mereka bisa main lagi gitu. Karena nggak mungkin bisa perform kalau misalkan nggak sehat gitu. Kemudian yang satu lagi itu recovery sih, itu biasanya saya tekanin banget gitu, karena kalau misalkan udah training camp itu jadwal latihan kan padat ya. Kemudian kalau turnamen apalagi gitu sangat menantang buat mereka. Jadi saya mengingatkan terus sih masalah recovery itu. Sebenarnya kalau misalkan mau jadi dokter di sepak bola ya, tentunya yang pertama harus jadi dokter dulu. Itu jadi harus jadi dokter umum dulu. Kemudian kalau misalkan mau ngambil spesialisasi berarti harus ngambil pendidikan spesialis lagi gitu. Tapi kalau misalkan sebenarnya kan bekerjanya nggak harus di timnas juga ya untuk bisa bergabung di sepak bola, karena saat ini banyak juga klub-klub yang ada di daerah yang punya klub-klub bola. Nah itu paling tidak mengetahui tentang bagaimana penanganan pertama untuk cedera olahraga. Kemudian yang kedua, kapan harus mengkonsulkan ke dokter spesialis kalau misalkan ternyata cederanya itu nggak sembuh-sembuh itu. Kemudian yang satunya lagi mungkin kita bisa saling berkolaborasi ya, atau berhubungan lah, kita mungkin bisa connect each other gitu, sehingga mungkin bisa jadi lebih deket lah kita ya semua yang tertarik sama sepak bola, terutama yang perempuan ya, karena kalau misalkan di sepak bola wanita itu dokternya cowok memang agak sulit ya gitu. Jadi ya saya juga mendorong atau mengajak teman-teman dokter semua untuk gabung di sepak bola.
Wah, kalau momen banyak ya sebenarnya, tapi mungkin yang paling memorable itu adalah waktu itu saya baru pertama kali bertugas jadi dokter tim nasional. Waktu itu tugas pertama saya adalah friendly match day itu di Arab waktu itu. Kemudian ternyata waktu itu kita dapat hadiah bisa umroh juga di sana. Jadi menurut saya itu yang paling berkesan ya selama karir gitu. Kemudian yang kedua mungkin pas waktu turnamen ya, karena kalau kita TC biasa sama turnamen itu kan vibes-nya beda gitu. Kalah dan menang dalam turnamen itu semuanya menimbulkan rasa yang berbeda. Nah itu mungkin sih yang buat saya nggak bisa dilupain. Wah, paling tangguh ya, ini berat sih. Berat ya? Berat menjawabnya, karena menurut saya itu pemain-pemain ini meskipun mereka nggak cedera pun mereka udah tangguh gitu ya. Tapi saya benar-benar respect sama atlet yang mereka tahu bahwa mereka tuh benar-benar harus berhenti setelah cedera dan mereka harus rehab dulu gitu, harus menyembuhkan cederanya dulu. Habis itu mereka baru bisa main. Gitu. Itu sih yang saya paling respect. Tapi kalau paling tangguh, semuanya tangguh. Wow. Semuanya perempuan di sepak bola. Semua perempuan tangguh-tangguh ya. Jadi dunia sepak bola itu kalau bagi perempuan menurut saya itu masih belum banyak dilirik orang gitu. Jadi mereka yang bergabung dalam sepak bola wanita itu menurut saya adalah orang-orang yang keren dan berusaha untuk menempatkan posisinya sih gitu. Karena sepak bola ini kan dianggap sebagai olahraga yang laki-laki ya. Semuanya kalau misalkan kita bandingkan antara sepak bola wanita dan laki-laki itu kan jauh berbeda exposure-nya, kemudian fasilitasnya gitu. Tapi kita yang ada di sini gitu ya di sepak bola wanita itu kan sama-sama berjuang. Jadi atlet berjuang, jadi officialnya juga berjuang ya, jadi pemain, jadi pelatih, kemudian jadi manajemennya gitu, dan jadi tim medisnya itu juga berjuang. Jadi kita itu saling bahu membahu ya sebenarnya. Itu sih yang bikin saya senang gitu. Istirahat total atau pemulihan aktif? Istirahat total. Pemain gak nurut atau pemain sakit? Pemain, wah susah milihnya. Milih ini yang paling bagus ya? Apa sih? Disordered? Paling mending. Lebih mending pemain nggak nurut deh. Ya. Oke, sepak bola pria atau sepak bola wanita? Wanita dong. Dokter umum atau dokter sepak bola? Sepak bola dong. Oke. Bye.